ya itu tadi nggak ada data aset. Jadi kalau saya mau minjem, karena tadi kan saya sudah jelaskan di awal kita punya 5 unit sekolah. Masa 5-5-nya harus beli kamera, sedangkan penggunaannya nggak sama-sama barengan. Jadi kalau misalkan emang bisa minjem, ya minjem. Makanya kalau misalkan nggak ada data asetnya itu menjadi masalah bagi si pengguna dari sistem saya sendiri. Lalu sistem itu seperti apa yang dibutuhkan dari sistem monitoring ini yang efektif dan efisien. Lalu masuk ke ruang lingkup. Di ruang lingkup ini saya fokus pada itu masalah saya, yaitu mengenai pertama data aset, data unit sekolah, data admin atau bagian rumah tangga, data admin tiap unit, penginputan data pengajuan aset, data pemeliharaan aset sampai dengan menghasilkan sebuah laporan aset. Yang dimana nanti juga ada dalam laporan aset itu nanti ada laporan pengajuan aset, laporan maintenance, lalu ada laporan unit dan laporan yayasan yang dimana itu adalah keseluruhan. Prosedur sistem berjalan. Saat ini proses pendataan aset yang berjalan pada Yayasan Pendidikan Istiqomah ini kurang baik. Itu proses. Nah itu tadi sudah saya jelaskan. Pertama, asetnya nggak ada, bukan asetnya nggak ada, asetnya ada, tapi database asetnya nggak ada. Terus sistem permohonan yang menurut saya nggak efisien karena pertama saya harus bikin dulu Excelnya, lalu saya kasih ke kepala sekolah saya. Ditanda kalau saya dari unit ya, karena role saya nanti banyak. Nah ini nanti juga akan dijelaskan saat demo sistem. Setelah saya unit sudah buat, ditandatangani oleh kepala sekolah, itu dicek dulu oleh bagian rumah tangga. Jadi kita harus pindah-pindah tuh, karena mereka gedungnya beda-beda. Contoh gedung yayasan itu di Jalan Tantula Raya, kalau gedung FI itu di Jalan Sawo. Itu kalau misalkan orang Perum mungkin ya, kalau itu buka atau daerah Perum, itu lumayan gitu jaraknya mungkin dari sini ke Modern atau dari Modern kemana. Jadi memang cukup memakan banyak waktu. Lalu lanjut ke alternatif. Nah saat ini proses data aset yang berjalan. Oh ini masih. Sorry. Ada nyaku. Wah ini sorry ini saya salah tulis, tapi ini maksudnya adalah alternatif pemecahan masalahnya. Perancangan sebuah sistem menjadi website yang dapat memperbaiki proses monitoring aset sehingga dapat mempermudah Departemen ART dalam melakukan proses monitoring. Nah ini alternatif pemecahan dari yang saya ajukan dalam masalah yang saya punya ini. Saya ganti aja biar tampilannya. Ini 36. Iza, lu gue nama orang aja dah. Namanya banyak ya deh ya. Kayak gila. Kedua adalah Kayak penyimpanan gila. data aset sebaiknya disimpan Siapa di nama sebuah orang? sistem website. Ya, seperti yang tadi saya bilang kita nggak punya database asetnya. Kalau misalkan unit bagus, contoh ya, kita punya unit yang bagus tuh, kearsipannya ada, tapi bukan untuk data aset, tapi untuk yang lain misalnya data siswa apa segala macam dia punya. Makanya saya minta, saya pengen itu data aset itu ada di website, semuanya bisa cek. 3, perancangan sistem menggunakan PHP dengan framework Laravel. Kenapa saya pakai Laravel? Karena saya tahu natif, saya nggak terlalu belajar CI, saya belajarnya ke Laravel. Kenapa saya ke situ? Karena saya lebih suka ya, pertama dia banyak fitur-fitur yang memudahkan. Kayak ada PHP artisan yang dimana itu cukup memudahkan developer. Lalu juga untuk dia juga ada templating engine sehingga untuk memudahkan masalah view apa segala macam. Itu sih dan dia adalah salah satu bahasa pemrograman yang siap untuk mengelola big data gitu ya. Walaupun mungkin big data nanti adanya lagi ke Python atau segala macam. Lalu kesimpulannya, sistem monitoring aset yang berjalan saat ini di Yayasan Pendidikan Istiqomah masih menggunakan Excel. Kedua, sistem monitoring aset pada Yayasan Pendidikan Istiqomah ini yang berjalan saat ini belum sempurna karena memakan banyak waktu. Yang ketiga, dengan adanya sistem monitoring aset berbasis website, proses monitoring aset yang berjalan akan lebih efektif dan efisien. Lalu ada saran dari saya sedikit, perlu dilakukan adanya sosialisasi dan pelatihan terhadap seluruh bagian yang ada dalam proses monitoring aset. Lalu perlu adanya untuk peningkatan mutu dan kualitas serta informasi yang up to date sehingga dapat meningkatkan mutu sistem. Dan terakhir perlu adanya SDM pada bagian yang terlibat dalam sistem ini yang memiliki kemampuan dasar mengoperasikan website.
Kebetulan memang kita udah punya tim IT, jadi ya untuk yang ketiga sih sarannya memang mengarah ke tim IT. Mungkin itu saya dari saya, dan tadi dari Ketua Penguji meminta untuk langsung demo program ya, Bu. Silakan. Nah, saya juga di sini pakai Laragon. Kenapa pakai Laragon, nggak pakai SAMPP? Karena ya bedanya Laragon sama SAMPP, saya cuma perlu pencet start sekali. Kalau SAMPP saya harus pilih Apache terus MySQL. Ya cukup. Ini juga sih, mager juga sih, Bu. Kalau Laragon enaknya sekali pencet nyala semua. Sama dia pretty URL. Kalau SAMPP kan kita harus pakai localhost apa segala macam. Kalau Laragon saya tinggal monitoring, ditambah di belakangnya .test, semuanya jalan. Ini tadi saya udah login, nah ini saya logotin dulu. Jadi udah login. Nah, di sistem ini kalau misalkan saya kosongin, dia akan keluar notif bahwasannya harus diisi. Terus kalau saya isinya ngasal, tidak sesuai dengan database saya, dia juga akan muncul username atau passwordnya salah. Lalu ini saya pakai nama Joko ini, saya emang orangnya suka bercanda, Bu ya. Jadi saya sering bercanda segala macam. Jadi saya pakai nama masih data dummy. Ini passwordnya. Nah ini login. Tadi saya sudah sempat menyinggung masalah role, di mana saya itu punya total 6 role. Pertama IT, di mana dia bisa akses semua kecuali laporan unit. Oh, laporan unit tadi sudah saya buka karena dia super admin, sorry, dia saya jadi super admin. Kalau saya bagian rumah tangga nanti nggak bisa. Nah, ada menu yang hanya bisa diakses oleh IT, yaitu user. Karena yang lain tidak mempunyai hak untuk mengakses user. Kenapa? Karena di sistem saya tidak semua orang bisa registrasi. Tapi saya selaku tim IT yang meregistrasikan. Kenapa? Karena sistem saya ini internal, bukan dipakai untuk masyarakat luas. Jadi nggak usah kalian bikin akun, cukup saya yang bikinin karena cuma beberapa orang yang akses sistem ini. Gitu. For example, tadi saya udah buat untuk kepala sekolah. Nah ini Messi ini ada role kepala sekolah, dia nggak bisa akses data user. Dia jadi di-deny, walaupun memang ada tampilan di sidebarnya, tapi dia tetap nggak bisa akses untuk itu. Nah sekarang saya coba aja, Bu ya. Ada pertama menu data barang. Data barang ini menampilkan data barangnya tentu. Lalu ada untuk menu tambah data. Nama barang ini, mungkin sedikit saya jelaskan. Kalau di sistem saya itu tidak satu barang banyak jumlah, tapi harus satu barang. Kenapa? Karena nanti ada menu maintenance. Kalau misalkan saya buat satu barang lalu banyak jumlah, contoh laptop Asus, tapi jumlahnya ada 30, itu akan menyulitkan saat maintenance. Makanya saya bikin satu barang, satu nama, jadi namanya harus spesifik. Misalkan laptop Asus RAS. Pilih bagiannya. Nah, bagian ini saya cuma ada 2. IT atau rumah tangga sesuai dengan role saya tadi. Tadi saya sempatkan ada IT dan rumah tangga. Karena ketika ini IT dan rumah tangga, dia akan muncul nanti di maintenance bagiannya. Nah ini saya isi IT, lalu pilih unitnya. Ini ada 5 sekolah plus 1 yayasan saya. Yayasan. Pilih lokasi. Nah, apa bedanya unit dan lokasi? Lokasi adalah tempat, unit adalah kepunyaan. Barang ini punya saya, tapi kan pakai anggaran yayasan, berarti statusnya punya yayasan. Tapi lokasinya, karena kita cuma ada 5 gedung, gitu kan, lokasinya ada di 5 ini, jadi nggak ada di yayasan, karena yayasan numpang di SDT 1 bahasanya. Kita beli di SDT 1, tahun anggaran berapa? Nah, sedikit saya jelaskan, untuk barang ini ada dua tipe menurut saya. Pertama, barang ini adalah barang dummy, karena nanti di pengajuan aset, itu hanya bisa mengajukan barang. Nanti kan di pengajuan aset ada list barang. Nah, list barang ini keluar ketika barangnya sudah ada di data barang. Makanya bisa aja data barang di sini dummy. Makanya kalau misalkan memang dummy ataupun belum, berarti di sini ditambahin dummy. Berarti nggak harus dikeluarin. Apa maksudnya gimana ya? Jadi kan nanti akan bisa difilter nih, ketahuan berapa barangnya. Jadi saat nanti keluar yang data dummy nggak usah diiniin. Di dummy, pilih anggaran. Nah, ada 3 jenis anggaran. Kalau anggaran unit itu misalnya saya ngajuin anggaran unit, yang bisa menyetujui anggaran unit hanya kepala sekolah, karena pakai anggarannya unit. Departemen keuangan sama yayasan saya nggak usah ikut campur, karena ini anggarannya pakai anggaran unit. Kalau saya pilihnya yayasan untuk nanti di pengajuan, akan
ACC sampai dengan ke kepala yayasan. Ini saya simpan dulu. Kalau bisa berhasil jangan seperti ini. Pres, Iya. ini bisa buka database juga? Database bisa. Jadi biar sekalian ya, Pres ya. Ini database saya ini. Kalau surat barang Apa sudah itu saya upload. nama database-nya? Kenapa? Nama database-nya apa? Mau monitoring? Iya. Kamu siapin berapa tabel master di situ? Yang masternya mana aja, Pres? Yang apa master? Ya, tabel-tabel masternya yang mana aja? Eh, Namanya. oh, double master saya sih barang sama user. Bisa. Udah sisanya sih rata-rata ada join juga sama soalnya pengajuan juga ada di join data barang. Operasional semua ya? Iya, Berarti rata-rata. yang master yang kamu siapin itu untuk user dan barang, Iya, gitu ya? Oke. Berarti tadi yang kamu input datanya masuk ke dalam tabel data barang. barang. Oke, good. Ini ada Lanjut. laptop masih plus. Oke. Jadi kalau saya ada kebutuhan saya minta kamu cek database-nya, kamu siap. Ya? Iya. Ya, silakan masuk lagi ke programnya. Oke, ini sudah dari data barang. Nah, ini pengajuan aset. Contoh saya mau mengajukan aset ya. Nah, ini nama pengajuannya, pengajuan akses. Ini sebenarnya bisa diketik. Cuma saya cara jelasinnya juga dia bikin sendiri ya Bu. Kelihatan banget. Agak sombong. pengajuan aset sidang misalnya ya. Aset sidang. Nah, pilih barangnya itu otomatis relay ataupun menarik data yang ada Iya, tadi sudah makanya saya kayak input. Heeh. Berdasarkan data ini tadi udah ada atau kasus plus Emang. ini, Iya. lalu ada printer atau segala macam, Bisa dipilih tahun makin gak jauh. anggarannya. Iya. Nah, sama ini yang paling penting yang tadi seperti saya sudah jelaskan, kalau misalkan yayasan, dia akan di ACC oleh Devkel dan ketua yayasan. Kalau unit hanya pakai unit. Saya coba pakai di sini yayasan. Ini kan tadi kan input data barang. Kalau ini input pengajuan aset. Pengajuan aset. Jadi Yang berarti baru lagi gitu ya. untuk pengadaan, contoh nih, saya kan mau beli bangku banyak. Nah Oh, itu ini pengajuannya ke pengadaan. iya. Datanya masuk ke mana, Pras? Datanya nanti dimasuk ke ini pengajuan aset. Oh, beda lagi ya. Iya. Tapi nggak sampai pembelian ya Bu program saya. Berarti nanti, oke, iya nggak apa-apa. Maksudnya gini, karena kan kita emang ngomongin ke aset ya. Ini kan aset ya. Nah, aset itu kan berarti kan memang pada saat itu dia mau mengajukan, dia mau beli gitu ya. Iya. Nah, nanti di generate ke data barang nggak, ke tabel barang? Enggak. Atau dia input lagi berarti barangnya ya? Iya, betul. Kalau misalkan di ACC, nah jadi saya jelasin sistem kerjanya nanti ya. Ketika sudah di ACC, itu akan dicetak karena sudah disetujui oleh ketua yayasan. Nah, itu baru dibeli dulu barangnya. Setelah nanti diberi, baru diinput manual. Input manual lagi Harus di input manual. data Betul. barang ya. Betul. Oke. Makanya kenapa tadi di input data barang ada tahun anggarannya. Iya, Ini, iya. saya lanjutkan programnya. Silakan. Oke. Ini jenis anggarannya, lalu ini ada tipe. Nah, ini ada tipe pinjam atau barang baru. Kalau barang baru berarti pengadaan, kalau pinjam statusnya pinjam. Kita Oh, coba. ada juga yang pinjam ya? Ada Bu, bisa minjem Berarti tapi kalau pinjam itu dia balikin lagi dong? bayar, Balikin lagi? balikin lagi. Nah, nanti saya coba barang baru. Ya nggak apa-apa karena kan memang kondisi realnya di sana seperti itu gitu Betul, kan? betul. Ini sudah berhasil. Nah, ini sudah keluar pengajuan aset sidang bagian capsec. Nama yang mengajukan dia otomatis nggak perlu isi berdasarkan usernya. 2022 yayasan menunggu persetujuan. Nah, di sini menunggu persetujuan. Nah, coba kita login dari ketua yayasan. Ketua yayasan saya lupa lagi. Nah, kita coba dari ketua yayasan dulu ya. Cuma saya lupa nih ketua yayasan. Ketua yayasan meng-ACC pengajuan aset. Kalau menggunakan dana yayasan betul, tapi stepnya nggak bisa langsung ke ketua yayasan, harus lewat departemen keuangan dulu. Jadi departemen keuangan akses lalu dia ACC, baru nanti akan timbul di ketua yayasan. Kalau dia nggak ACC nggak bakal timbul. Cuma saya lupa nih ketua Berarti yayasan. pengajuan aset itu memang sampai dengan ACC Ketua yayasan. yayasan, gitu Betul, ya? betul. Nah, Maradona kayaknya. Nah, ini nggak keluar. Role yang Maradona ini adalah ketua yayasan. Kalau nggak kita cek dari job aja ya biar
nggak ada dusta di antara kita. Takutnya nanti saya ini. Maradona siapa, super admin? Admin Iya, juga. kita lewat super admin biar tahu role-nya. Role si Maradona tadi apa? Emang di sini super adminnya ada berapa akun? Adminnya pokoknya orang IT. Nah, orang IT-nya sebenarnya ada 4 orang, tapi yang mengakses web ini cuma saya sama kepala IT saya. Oh, berarti ada 2 doang usernya yang ada kasih hak akses. Iya. Ini Maradona di sini Kepias ya, Bu. Role aksesnya Kepias, berarti kepala yayasan. Ya. Sekarang saya login sebagai kepala yayasan. Wih. Dia keluar, tapi tidak bisa aksi. Tidak ada tombol tembakan untuk meng-ACC. Makanya di sini statusnya menunggu persetujuan. Menunggu persetujuan siapa? Kita masuk ke Departemen Keuangan. POE. Nah, dia ada tindakan di sini. Gitu. Jadi ada tindakan di sini, printer ini kalau misalkan kita tolak, dia hilang, ditolak Departemen Keuangan. Tapi kalau misalnya kita ACC ya berarti harus buat ulang lagi, karena namanya udah ditolak ya udah. Gitu. Mau dibuat ulang lagi Bu ya? Saya coba ke Messi lagi. Pengajuan aset komputer sidang. Pilih barang, scan, kalkulator, mana barang yang kita jual, hasil, lalu kita login ke Departemen Keuangan. Pilih. Nah ini tindakan, saya terima. Dia berubah dan statusnya berubah menjadi diterima Departemen Keuangan. Oke, good. Coba saya mau lihat yang bagian mana dia monitoring asetnya ya. Monitoring asetnya. Iya. Sebenarnya ini Bu, ini dalam kesatuan-kesatuannya. Monitoring aset itu sebenarnya adalah bisa ngecek barang, bisa membuat pengajuan, bisa membuat maintenance dan Ini bisa di membuat sini ya? Jadi memang di keseluruhan sistem ini Bu. Keseluruhan sistem ini Yang mesin siapa? Yang monitoring asetnya siapa? yang monitoring asetnya. Iya. Pihak siapa? Yayasannya atau pihak ada di bawahnya lagi? Untuk job desk-nya Iya. itu lebih ke rumah tangga. Tapi kan kalau misalkan mau ngecek data barang itu, Departemen Keuangan saya itu adalah orang yang namanya orang keuangan ya, jadi pasti akan lebih detail. Jadi dia Iya. cukup sering akses atau segala macam. Makanya sebenarnya semua di sini bisa ngelihat data barang, relay-nya, lalu bisa melihat pengajuan asetnya, bisa lihat maintenance-nya, dan bisa melihat dan bisa mencetak laporannya. Nah nanti di laporan aset itu, laporan yayasan itu semua keluar. Oke, nah sekarang kalau dari bagian yayasannya sendiri dia monitoringnya di mana? Maksudnya Bu, Dari sorry bukan yayasan, apa keuangan ya? ada Departemen Keuangan sama yayasan. Anggap aja saya bagian keuangan, terus saya mau memonitoring aset yang ada itu saya lihatnya di halaman yang mana? Memonitoring itu kan maksudnya gini Bu, bukan ada field monitoring, tapi memonitoringnya Bukan itu halaman ini, dari halaman ini, dari aplikasi ini yang mana bagian yang saya bisa lihat untuk memonitoringnya? oh yang bisa diakses oleh Departemen Keuangan. Oh. Semuanya bisa kecuali user, kecuali halaman user. Oke, yang paling utama yang bisa dilihat, oh ini barang ini misalnya sudah, kalau mau monitoring aset itu kan artinya apakah aset itu masih layak atau sudah tidak layak, begitu? Status barangnya? Iya, Ada. gitu kan? Status barangnya ada. Nah, biasanya kan fungsinya kenapa dia memonitoring aset supaya kan dari pihak manajemen atau dari pihak yayasan bisa melihat kan, oh ini kalau yang ini barangnya sudah tidak layak berarti dia harus diganti, atau memang oh ini masih memang layak untuk dipakai misalnya gitu kan ya. Oh. Nah itu dia bisa lihatnya di mana. Pada umumnya kan kalau monitoring aset begitu kan. Sebenarnya gini Bu. Ada tanggal kadaluarsanya kah atau enggak gitu. Kalau misalkan untuk monitoring aset secara keseluruhan seperti itu, by system nggak bisa. Tapi maksudnya monitoring di sini gini contoh, Ibu menggunakan komputer Ibu, rusak, Ibu bisa mengajukan langsung maintenance. Nah makanya status barangnya nanti akan otomatis berubah.
Jadi maksud monitoring yang dilihat ketua yayasan adalah bukan ketua yayasan melihat barang terus ini apa segala di webnya, tapi melihat secara langsung. Kalau misalkan butuh laporan, monggo kita siapin. Sebenarnya lebih ke situ. Jadi sebetulnya bukan monitoring dong ya. Jadi sebetulnya lebih ke sistem untuk pengajuan aset. Ya. Tapi kalau pengajuan aset, saya nggak sampai pembelian. Saya kan sempat di konsultasi ya. Jadi karena khawatir mengarahnya pada sampai ke sana. Betul, Ya? karena di sini ada maintenance, lalu ada database asetnya dan sampai muncul laporan asetnya. Ya. Oke, I see. Cuma maksudnya sebetulnya kan pada umumnya kan kalau mau monitoring aset itu kan begitu ya, Pras ya. Karena kita kalau melihat monitoring aset itu ya kelayakannya gitu. Kan perusahaan begitu ya. Apakah dia apalagi kalau dia sekolahnya banyak gitu kan, tempat gedung-gedungnya banyak kan itu memang harus dimonitoring gitu. Apalagi ini gedungnya Kalau banyak memang banget. Sudah tidak layak ya memang harus diganti, apalagi yang sifatnya elektronik ya. Betul. Seperti itu. Nah, itu yang saya tangkap tuh seperti itu. Oh, jadi maksudnya monitoring aset di sini ya seperti yang kamu jelaskan tadi ya. Jadi Putus lagi. enggak ke situ ya. Start aja. Jadi monitoringnya yang memang pribadi ya. Ya. Kalau dianya memang merasa Aula. Cuma nggak tahu ada passwordnya apa. kerusakan atau ada yang perlu diganti, terus memang dia mengajukan Berarti minta di langsung. minta di Bisa restart. dimajukan langsung di menu maintenance. Oke. Tambahannya sekarang dari saya, terus saya kan biasanya ngecek sequence diagram, Iya. ya. Cuma gambar sequence diagrammu ini sama sekali nggak jelas. Gitu. Ya, Pras ya, itu sayang banget, karena kan harus disinkronkan. Apalagi ini banyak banget saya lihat ya. Boleh saya Jadi coba dari coba diperjelas aja, gitu ya. Kalau memang coba di kamu jelas nggak Pras? Coba. di jelas Bu. Sebenarnya kalau saya tangkap ya Bu ya, kenapa bisa nggak jelas? Karena kan maksimal 3 MB file PDF-nya. Jadi harus saya minimize lagi, makanya gambarnya jadi gitu pecah. Entahlah dianya, ya jaraknya kamu atur-atur lah atau seperti apa supaya dia size-nya lebih kecil, jadi tampilan juga lebih bagus. Ibu mau lihat sequence diagram yang mana ya? Boleh. Salah satu aja coba. Salah satu ya. Sequence diagram. Terus kamu bikinnya terpisah ya? Apa karena saking banyaknya atau gimana? Jadi Iya, Bu. numpuknya di satu. Iya. Banyak. Karena sequence diagram itu kan fungsinya buat melihat interaksi antar objeknya. Oh. Nah, biasanya saya sepanjang-panjangnya saya bikin jadi satu. Saya sambung-sambungin. Cuma ini kamu bikinnya terpisah. Makanya harus jelas itu. Crowded. Masih ada yang lama. Biasanya sidang. Oh, ini nggak berhasil. Nah, sebetulnya yang bikin besar juga, kecil juga tulisannya dan gambarnya itu karena tulisan ini ya. Panjang. Tulisan ini terlalu panjang. Iya. Tekstual. Sebetulnya ini bisa diatur ini Pras, ya, supaya ini bisa lebih kecil, jadi bisa terbaca, gitu. Ya, kalau dari sini kan memang dia bisa di zoom kan kelihatan kan. Nah, cuma kan kalau harus Di laporannya. dimasukkan di laporan kan nggak bisa, gitu ya, nggak bisa di zoom. Jadi ini diatur-atur lah supaya adik-adik kelasmu nanti bisa lihat hasil kerjamu, gitu kan. Ini sebetulnya kamu udah pinter nih, kamu udah ngerti feedback yang menampilkan sekedar informasi kamu bikin putus-putus gitu ya. Ini biasanya mahasiswa banyak yang Pada salah. banyak yang salah itu, tapi kamu ngerti. Makanya saya bilang sayang kalau adik-adik kelasmu nanti nggak bisa lihat. Ya, ini kamu atur-atur lagi supaya nanti tulisan-tulisan ini objek-objeknya kelihatan. Itu yang keras nih, kayak gini nih. Saya dari nyidang dari pagi nggak ada yang begini. Ya? Nah, ini mana ada saya lihat nih. Kadang-kadang saya mau menjelasinnya aja jadi kayak kuliah lagi. Ya, kalau kayak gini kan hanya sekedar merapikan ya, gitu. Kamu ngerti kan fungsi ini kan? Ngerti Bu? Nah, apa yang diinput ada outputnya, Betul. dibikinlah relasinya kan begitu. Nah, teman-temanmu tadi banyak yang nggak ngerti yang ini. Ya, sayang ini kalau nggak tampil. Iya. Ya, jadi supaya adik-adik kelasmu nanti bisa lihat ya hasil kerja kamu nih bagus,
Jadi mereka juga bisa mencontoh yang bagus. Itu Berarti ya nanti- Mas. Berarti nanti untuk revisinya dikecilin gitu ya? Iya diaturlah supaya tulisannya kelihatan. Iya, iya. Itu aja, ya, itu aja. Ya, dengan Siap. disambung sama fungsi yang lainnya. Terima Siap. kasih. Siap. bawah Dikbud. Di bawah Dikbud. Tapi dia punya lagi yang di bawah Kemenak. Berarti ada Betul. 2 SD ya? Ada 3 SD malah. SDIT 1, SDIT 2, sama satu lagi ini. Coba jenjangnya kan itu dasar ya, Ah, betul, dasar. betul. Tapi ada 2 model, Betul, model. betul. Nah itu pertama tadi tip SD, SD. yang di bawah Dikbud, Betul. kedua MI. Ibtidaya di bawah Menak. Betul. Terus satu lagi? SDIT 2, beda unit. Sedikit saya jelasin Iya, ya. iya. SDIT 1 itu letak geografinya ada di Kabupaten Tangerang. SDIT 2 ada di Kota Tangerang. Makanya itu dijadikan alasan kenapa bikin SDIT 1 dan SDIT 2. Kenapa ada FI? Karena banyak orang yang masih berpikiran madrasah lebih bagus daripada SDIT. sekolah dasar. Makanya target pasarnya dibikin ke madrasah. Jadi itu alasan kenapa adanya MI dan SDIT. Gitu. Iya itu betul. Anak saya dia. Tuh baru dibahas tuh. Untuk kamu mengeluarkan statement yang baik. Yang baik. Jadi Bu Ayu senang. Mendukung ya, mendukung. Mendukung. Lebih bagus daripada STIT. Saya kasih A+ nanti. Tuh. Saya baru kali ini loh lihat penguji ngasih nilai bagus-bagus semua. Ya Bu ya. Enak ya Bu. Karena ini kan ambigu. Kan kalau kita nanya dijawab Oh iya. dijawab tuh enak gitu ya Bu. Tapi Iya. di sejarah udah saya sedikit jelasin Ibu. Di Dia sejarah. aja diem aja. Bab 3. Sejarah perusahaan. Iya Dewi. Jangan nyebut perusahaan. Saya nanya juga bingung dia nggak ngerti. Berarti di babnya itu saya ganti di sejarah yayasan juga. Pasti. Enggak apa-apa, tapi tahu jangan sebut perusahaan itu Oh, iya. pendidikannya. Jadi Siap. gini, Siap. kenapa latar belakang ini kan masih global ya, cicak ya. Jadi gini, jadi nanti kamu ganti latar belakang itu teknisnya itu karena ini kan fokusnya ke organisasi pendidikannya, lembaga Betul. pendidikannya. Betul. Nanti kamu cari ya hambatan pemanfaatan IT pada bidang pendidikan, kemudian Nilainya. nanti kemudian kamu kerucutkan lagi ke pemanfaatan sistem apa tadi Pak? Ada nggak, Pak, PC bisa dipinjam nggak, apa segala macam. Jadi, dan terlebih lagi kalau misalnya dia bilang bisa, ada, nggak harus minta izin ke kepala sekolah. Sedangkan penanggung jawab unit beserta segala isinya adalah kepala sekolah. Jadi itu masalahnya yang paling penting di situ. Kalau masalah untuk pengguna pada sistemnya itu tidak efektif dan efisien. Kamu ini terhubung langsung sama yayasan atau Kepsek dulu sih? Saya tuh semuanya, saya orang yayasan. Tapi kalau misalkan unit ada masalah, saya kamu hubung. harus tahta yayasan. Kalau misalkan iya sih saya aminin, senang. Oh jadi pasti ini bapak kamu yang punya yayasan? Bukan. Oh ini kamu punya yayasan? Gimana sih? Dia pekerja yayasan. Iya dia pekerja yayasan. Oh iya. Jadi Dia pekerja yayasan. Karyawan. Saya bagiannya yayasan IT itu dibawa langsung di yayasan, tapi semua unit semuanya saya yang megang, termasuk yayasan sendiri pun saya megang. Oke. Nggak nyala. Yang kedua. Nggak nyala. Yang terakhir kamu bilang yang terakhir yang kedua itu tadi. Tidak efektif dan efisien karena memang pinjam Ya, dia ada nyala harus merahnya dicek, itu. harus Iya. dicek dulu. Bahkan kalau misalkan Ada. barangnya kadang suka Kan bentrok, kecil ya Bu. ya? terus belum lagi kalau mau pengajuan aset harus, misalkan saya TK nih, unitnya di sini, saya harus minta tanda tangan. Ada PAUD emang? Ada TK, oh bukan PAUD, TK di atas TK. PAUD. Bentar, itu bentar. Enggak, PAUD itu jenjang. Jangan pernah nyebut PAUD itu sama seperti TK. Iya di atas TK, PAUD. Di bawah. Enggak, PAUD itu jenjang. Paut di bawah Iya, TK. PAUD di bawah TK, bener. Tidak. PAUD itu jenjang. Kita kayak sama menyebutkan Untuk dengan itu SMA. bukan pertanyaan Jenjang SMA naik. yang Udah. berkaitan dengan program kamu tuh udah turun lagi nilainya. Alawi, kamu Udah TK, berarti TK Temen. bukan RA ya? Bukan Temen TK, ya. Tapi TK aja. Ini. Oh. Berarti jadi TK, MI, SDIT. Betul. Udah cukup gitu ya? Betul. Nah, permasalahannya di TK gimana di PAUD itu? Ya contoh, saya ambil tarifnya TK ya, saya tarik TK, apa namanya, saya mau ngajuin pengajuan aset. Kan udah saya bikin dulu pengajuannya, terus saya tanda tanganin dulu di kepala sekolah saya nih, masih satu gedungnya sama. Terus saya harus minta dulu ngasih laporannya itu ke bagian rumah tangga. Di gedung misalnya di Motherland. Nah, habis itu dia harus nemuin dari bagian rumah tangga, itu harus nanti nemuin lagi ke Departemen Keuangan. Yang bisa aja dia ada di rumah atau dia di gedung yang lain, karena juga Departemen Keuangan kadang mobile, walaupun dia punya kantor, itu orang sukanya mobile, jadi karena suka mana-mana. Habis sudah dapat Departemen Keuangan, harus ngasih lagi ke yayasan untuk ditandatangani. Makanya terlalu- Bolak-balik ya, iya, ribet. Ya emang begitu birokrasi yayasan Iya. dari dulu sih emang kayak gitu. Makanya dia persimpel ya dengan bikin Iya. monitoring Dan ada aset. di situ,
selesai. Harapannya kan begitu ya. Iya. Harapannya gitu. Coba yang ketiga gimana? Ayo. Sistem seperti apa yang dibutuhkan oleh pengguna untuk membuat proses lebih efektif dan efisien pada yayasan? Ya, sistem monitoring saya. Jadi cukup duduk di sini, mau melihat data aset ada, mau melihat pengajuan, mau bikin pengajuan, monggo, mau ngajuin maintenance tinggal dibikin, laporan tinggal dicetak, tanda tangan dari rumah masing-masing, selesai. Oke, kepala sekolah. Apa? Oh, jadi kelas sekolah. Jadi ketua yayasan aja, mau jadi kelas sekolah kamu. Oh ya, kalau benar kepala sekolah itu bakal mikir ada bertanggung jawab kita kalau yayasan cuma ACC gitu ya, ACC ya. Tapi ini ada masukin harga juga nggak? Enggak. Terus gimana taunya? Kenapa? Nanti kalau udah ngajuin orang, Ada dari rumah tangga. Karena kalau misalkan kita ngajuin nih Bu, Heeh. saya ngajuin anggaran Zoom deh yang paling gampang kemarin. Iya Zoom. Kita nggak pakai yang original, kita pakai dari Tokopedia. Misalnya kita udah anggarin untuk satu gedung 20 user bisa 6 juta. Nama departemen keuangan itu kadang suka dipotong, makanya udah sekalian. Terserah Bapak maunya berapa. Oh gitu. Karena gitu, makanya yang penting speknya udah kita kasih lihat, makanya kenapa di pengajuan aset ada keterangannya, silakan diisi, nanti beliau yang kasih harga. Karena kadang suka maunya aja. Iya makanya kan orang ACC biasa harga. Iya. Dia nggak peduli kan list itemnya apa. Nggak peduli, yang penting nggak. Harganya mahal, ya udah nggak jadi. Iya, iya makanya. Gitu. Oke, udah ya. Udah ya, udah jam 12 lebih. Oh, saya belum keluar, bentar. Tunggu ya, saya belum keluar. Ya. Udah, makasih ya, Tia. Siap, terima kasih banyak ini. Jadi Tia loh. Kalau cowok. Oke, Pras. Sebenarnya saya mau ngasih nilai A+ loh, Pras. Cuman Tapi saya nggak bisa karena di situ ada persentase nilai ya. Ada nilai pembimbing, PO. ada nilai PO. Kita Misalnya bertiga kita mau jebratin jadi A+ itu nggak bisa. tetap nggak nyampe. Ada plus-plus nilainya nggak ngangkat. Tapi di mata saya Kamu upload. Iya. Kalau yayasan. Oke, senang sekali di akhir sebelum istirahat ini sidangnya begitu hidup. Ketemu yang connect ya Bu ya. Mahasiswanya begitu siap untuk menyampaikan presentasi sidangnya. Mudah-mudahan semangat itu ditularkan ke adik-adik kelasnya nanti ya, sama teman-temannya yang lain yang belum sidang ya. Oke, sebelum sidang ini saya tutup, mohon diperhatikan beberapa hal yang akan saya sampaikan berkaitan dengan persyaratan kelulusan ya. Yang pertama, hasil akhir